Aun bin Abdullah rahmatullah alaih berkata, dahulu ketika aku bergaul dengan orang-orang kaya, maka aku selalu dikuasai oleh perasaan gelisah. Karena apa? Karena jika aku melihat pakaian mereka lebih mahal dari pakaianku, aku merasa malu dan sedih. Begitu juga jika melihat kuda orang lain lebih baik daripada kudaku. Kemudian ketika aku menemani serombongan fakir miskin, barulah aku dapat selamat dari kegelisahan itu. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol like, tekan subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allah Ta'ala bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza nazara ahadukum ila man faddala alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Hurairah radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila seorang di antara kamu melihat orang yang diberi kelebihan dari segi harta atau rupa, maka hendaklah ia melihat kepada orang yang lebih rendah darinya. Apabila seorang melihat seorang jutawan, lalu timbul rasa tamak dan sesal dalam hatinya, dan dia berkata, ia memiliki harta kekayaan yang banyak, sedangkan aku tidak memiliki harta sebanyak itu. Maka hadirin yang dimuliakan Allah, hendaklah kita mencari dan memperhatikan dengan seksama orang yang sedang berada dalam kesulitan, tidak berdaya dan kelaparan. Maka dengan demikian akan datang pada diri rasa syukur kepada Allah, karena Allah telah menyelamatkan kita dari keadaan seperti itu. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian memandang kepada orang yang memiliki banyak harta, tetapi pandanglah orang yang lebih rendah darimu, sehingga tidak akan timbul rasa mengecilkan karunia Allah Subhanahu wa taala yang ada padamu. Lalu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu berkata, kekasihku Rasulullah SAW telah menasihatiku dengan 7 perkara. Yang pertama, aku diperintahkan agar menyayangi fakir miskin dan bergaul dengan mereka. Yang kedua, aku diperintahkan agar tidak memandang orang yang lebih tinggi atau orang kaya dariku, dan agar aku memandang keadaan orang-orang yang lebih rendah dariku. Yang ketiga, aku diperintahkan agar menyambung silaturahmi walaupun orang yang aku datangi itu berpaling dariku, menghindar dariku, menjauh dariku, tidak memperdulikan aku atau sombong terhadapku. Adapun di dalam kitab At-Targhib dikatakan, hadirin mulia, walaupun orang itu menzolimiku. Yang keempat, aku diperintahkan agar tidak meminta apapun dari orang lain. Yang kelima, aku diperintahkan agar mengatakan atau menyampaikan yang hak kepada orang lain walaupun terasa pahit. Yang keenam,
Aku diperintahkan agar tidak memperdulikan celaan siapapun untuk mendapatkan ridha Allah, yaitu tetap mengamalkan yang disukai Allah walaupun orang-orang jahil mencelanya. Yang ketujuh, aku diperintahkan agar memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah. Sebab hadirin yang mulia, kalimat itu diturunkan dari sebuah khazanah yang khusus di bawah arsy. Dan masih banyak lagi hadirin mengenai riwayat yang menganjurkan untuk memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billah. Dalam sebuah hadis juga ada disebutkan bahwa dua hal yang jika menjadi tabiat seseorang, maka Allah akan menggolongkan orang itu sebagai orang yang bersyukur. Dan barang siapa yang memandang kepada orang yang lebih tinggi dari derajatnya dari segi agama, lalu ia berusaha mengikuti jejak orang itu, sedangkan dalam segi dunia dia memandang kepada orang yang lebih rendah darinya, bahwa hanya sedang kasih sayang dan karunia-Nya sajalah, ia telah memperoleh kehidupan yang lebih baik. Maka ia menjadi orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa yang memandang kepada orang yang lebih rendah darinya dari segi agama, sehingga ia berkata, si fulan tidak beramal seperti aku, na'udzubillah. Sedangkan dari segi dunia, dia memandang orang yang lebih tinggi, orang yang kaya darinya. Ia menyesal, mengapa aku tidak memiliki harta yang banyak seperti si fulan itu. Maka ia tidak akan digolongkan kepada orang yang sabar dan tidak dianggap sebagai orang yang bersyukur. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang tabi'in, Aun bin Abdullah rahmatullah alaih, berkata, dahulu ketika aku bergaul dengan orang-orang kaya, maka aku selalu dikuasai oleh perasaan gelisah. Karena apa? Karena jika aku melihat pakaian mereka lebih mahal dari pakaianku, aku merasa malu dan sedih. Begitu juga jika melihat kuda orang lain lebih baik daripada kudaku. Kemudian ketika aku menemani serombongan fakir miskin, barulah aku dapat selamat dari kegelisahan itu. Kap dalam 5 musibah. Yang pertama, ia harus membayar mas kawin yang mahal. Yang kedua, berlebih-lebihan dalam acara bulan madu. Ibu bapaknya akan melalaikan gadisnya kepada suaminya dengan berbagai alasan. Yang ketiga, sulit mendapatkan pelayanan darinya. Yang keempat, memerlukan perbelanjaan yang besar. Dan yang kelima, menjadi halangan baginya untuk menceraikannya karena rasa tamak atas hartanya. Dikatakan bahwa istri sebaiknya lebih rendah daripada suami dalam 4 hal. Maka jika tidak suami itu akan dipandang hina oleh istrinya. Yaitu yang pertama, diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin. Yang pertama adalah rupa, yang kedua adab, yang ketiga takwa, dan yang keempat tabiat. Dan yang lebih penting daripada memandang kepada orang yang lebih kurang dari segi harta, ialah memandang kepada orang yang lebih kurang daripada segi rupa dan kesehatan. Seseorang menjumpai ahli warok, lalu ia mengadukan kemiskinannya dan menunjukkan kesedihan dengan berlebihan, dengan mengatakan bahwa karena kemiskinannya ia ingin segera mati sehingga kesusahannya akan berakhir. Ahli warok itu bertanya kepadanya, apakah kamu rela memberikan kedua matamu untuk selama-lamanya dan kamu akan diberi 10 dirham sebagai harganya? Maka orang itu menolak. Ahli warok itu bertanya lagi, baiklah, kamu akan diberi 10.000 dirham dan sekarang hanya lidah kamu saja akan dicabut. Bersediakah kamu? Ia pun menolak. Dan hadirin yang mulia, ahli warok itu berkata, tidak mengapa, hanya kaki dan tangan kamu saja yang dipotong dan kamu akan mendapatkan 10.000 dirham. Apakah kamu bersedia? Ia pun menolak. Ahli warok itu bertanya, bersediakah kamu menerima 10.000 dirham dan otakmu dirusak dan kamu akan menjadi gila? Orang itu pun menolak. Ahli warok itu berkata lagi,
Tidak mahlukah kamu mengadukan tentang kemiskinanmu? Padahal menurut pengakuanmu sendiri, Allah yang Maha Suci telah memberimu harta yang bernilai lebih dari 50.000 dirham. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Satu orang soleh, Ibnu Sama' rahmatullah alaihi, menjumpai seorang raja. Ketika itu di tangan raja ada segelas air. Raja berkata kepada Ibnu Sama', berilah aku nasihat. Ibnu Sama' rahmatullah alaihi berkata, seandainya segelas air yang ada di tangan tuan itu hanya dapat dimiliki oleh tuan, jika tuan membelinya dengan harga seluruh wilayah kekuasaan tuan, dan jika tuan tidak membelinya, tuan tidak akan dapat minum air dan akan mati kehausan. Apakah tuanku sanggup membeli segelas air ini seharga seluruh wilayah kekuasaan tuan untuk menyelamatkan nyawa tuan? Maka raja itu menjawab, hadirin yang mulia, tentu aku bersedia memberikan seluruh wilayah kekuasaanku sebagai pembayaran segelas air ini jika keadaannya demikian. Ibnu Sama' rahmatullah alaihi hadirin berkata, lalu bagaimana tuanku merasa puas dengan memiliki kerajaan yang hanya bernilai segelas air saja? Dari permisalan-permisalan ini dapat diresapi, hadirin, bahwa setiap orang memiliki karunia Allah Subhanahu wa taala yang tidak ternilai harganya. Semua ini adalah nikmat umum yang Allah berikan kepada seluruh manusia. Jika direnungkan dengan lebih mendalam, maka akan diakui bahwa setiap orang mempunyai kelebihan khusus yang tidak Allah berikan kepada yang lain. Ada 3 hal. Ingat hadirin yang muliakan Allah, ada 3 hal yang setiap orang akan mengaku bahwa yang dimilikinya itu adalah sesuatu yang paling istimewa. Orang lain tidak memilikinya dalam bentuk yang lebih bermutu seperti yang dimilikinya, yaitu yang pertama, akal. Setiap orang menganggap dirinya mempunyai akal yang terbaik. Orang bodoh pun menganggap dirinya orang yang berakal, hadirin. Apa yang mudah ia pahami belum tentu orang lain memahaminya. Dengan demikian, bukankah mustahab, bukankah sangat dianjurkan baginya untuk menjadi orang yang paling bersyukur jika dalam masalah yang lain, misalnya dalam keuangan, ia mengalami kekurangan, ia mesti berpikir, tidaklah mengapa, karena aku telah dikaruniai Allah Subhanahu wa taala dengan yang paling berharga, yaitu akal kepahaman yang istimewa. Yang kedua, hadirin yang mulia, yaitu tabiat yang baik. Setiap orang melihat bahwa pada diri orang lain ada satu tabiat yang menurut pemahamannya adalah aib. Dia merasa setiap orang mempunyai suatu aib dari segi akhlak kecuali dirinya. Dia menganggap bahwa hanya dirinya yang berakhlak tertinggi dan sempurna. Mungkin terkadang ia mengakui dengan lidahnya bahwa tabiatnya tidak baik atau ada aib. Tetapi hadirin yang mulia, pengakuannya hanyalah pura-pura. Sebab dia tidak berusaha untuk memperbaiki akhlaknya itu. Dalam keadaan demikian, tidakkah penting baginya untuk memikirkan bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memberi tabiat yang baik sebagai suatu pemberian yang istimewa. Biarpun sedikit banyak kekurangan dari segi pemberiannya yang lain dibanding dengan yang telah ia berikan kepada orang lain. Yang ketiga, hadirin yang mulia, ilmu pengetahuan. Setiap orang mengetahui keadaan dan hal ihwal diri serta batinnya dengan baik yang orang lain tidak mengetahuinya. Setiap orang memiliki sesuatu yang tidak ingin diketahui orang lain. Ia sangat menjaga agar aibnya senantiasa tertutup. Itu adalah suatu kasih sayang dan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar, yang telah mengaruniakan pengetahuan mengenai dirinya sendiri yang tersembunyi dari orang lain. Dia selalu berusaha menutupi aibnya dan menyempurnakan keinginannya agar ilmunya diketahui orang lain. Hadirin yang dimuliakan Allah, dan setiap manusia akan menolak jika nikmat itu diganti dengan sesuatu yang lain.
Contohnya, manusia dijadikan sebagai makhluk yang paling mulia. Tiada seorang pun yang mau mengubahnya. Misalnya, dijadikan kera, atau seorang lelaki dijadikan perempuan, atau seseorang yang lahir dengan iman ditukar dengan kekufuran. Tidak ada seorang hafiz Al-Quran bersedia dijadikan bukan hafiz Al-Quran. Tidak ada seorang ulama yang bersedia dijadikan bukan ulama. Tidak ada seorang yang tampan mau dijadikan orang yang buruk rupa. Seseorang yang mempunyai anak tidak akan mau menjadi orang yang tidak beranak. Singkatnya, hadirin yang mulia, setiap orang memiliki demikian banyak pemberian Allah Subhanahu wa taala yang khusus, baik dari segi akhlak, rupa, bangsa, keluarga, dan lain-lainnya, di mana ia pasti tidak akan rela jika diganti dengan sesuatu yang lain. Jadi hadirin yang mulia, benarlah bahwa setiap orang menikmati ribuan karunia Allah yang tidak dinikmati oleh orang lain. Dalam hal demikian, jika dia tidak mau melihat nikmat-nikmat itu, lain ia merasa tamak dan kesal dengan nikmat sedikit pada orang lain dan tidak ada pada dirinya, maka bukankah perbuatan itu sangat hina? Seseorang yang melihat banyak harta pada orang lain, maka ia hendaknya memikirkan semua yang telah dibicarakan yang tadi, hadirin yang mulia, yang ada pada diri sendiri, sehingga tidak ada milik orang lain yang ia dengki dan ia cemburui. Jika karunia Allah itu dihitung, maka akan disadari bahwa ia memiliki lebih banyak dan lebih istimewa yang ada pada dirinya sendiri. Selain itu hadirin, di dalam kitab Mishkat juga dituliskan, ia tidak mengetahui bagaimana akibat harta terhadapnya. Tidak selamanya harta itu akan menjadikan kesenangan atau membahayakan nyawanya. Sebab Rasulullah SAW bersabda, janganlah cemburu atau iri melihat nikmat yang ada pada orang fasik. Kamu tidak tahu betapa besar musibah yang akan menghimpitnya setelah mati. Karena bagi orang fasik, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyediakan suatu kebinasaan, yaitu neraka yang tidak akan berakhir sama sekali. Alhamdulillah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka